Hai semua, kali ini Bu Kinara akan bagikan 3 kreasi resep roti yang serba dikukus. Jadi untuk kalian yang tidak punya oven atau tidak punya mixer, ini recommended banget. Selain itu, ini juga jualan yang sangat disukai dan digemari banyak kalangan. Sekali buka lapak, kalian pasti kelarisan. So, ikuti terus bagaimana saya memprosesnya, step by stepnya, satu demi satu roti yang kesemuanya hanya dikukus aja tapi tetap enak. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah setia di channel Bu Kinara. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Sehat selalu. Dan yang pertama kita olah adalah roti sobek kukus Choco Vanilla. Pertama-tama persiapkan 500 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 2 butir telur. 1 telurnya utuh, yang 1 kuningnya saja ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Semuanya jadikan satu dalam satu wadah ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga 2 saset susu kental manis. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan juga 1 bungkus vermipan atau ragi bubuk. Kemudian aduk ke semua bahan hingga tercampur merata sambil kita tambahkan sedikit demi sedikit air. Kira-kira nanti kita persiapkan airnya sekitar 400 ml ya teman-teman. Tapi tuang sedikit demi sedikit sambil kita mengaduk atau menguleni. Kalau sekiranya semua bahan sudah tercampur merata tetapi belum juga kalis dan masih sedikit lembek, kalian boleh menambahkan tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai pastikan tidak lengket di tangan kalian ya teman-teman. Kemudian diamkan selama 1 jam, tutup dengan menggunakan kain basah. Nah, setelah mengembang seperti ini, kemudian kita kempiskan dan tambahkan 2 sendok makan mentega atau margarin ya teman-teman. Aduk kembali hingga merata ke semua bagian adonan dan hingga kalis tidak lengket di tangan. Dan sama seperti di awal, saat kalian menemukan keadaan di mana kalian masih merasa lengket di tangan, kalian boleh menambahkan tepung terigu kembali, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman, biar adonannya tidak sangat kasar. Jadi cukup sekedar melepaskan yang lengket di tangan aja. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Jadi di tangan sudah tidak lengket. Kemudian kita mulai potong-potong dan bagi adonannya. Ini saya langsung di meja ya teman-teman untuk bagi-bagi adonannya. Karena ini memang tempat meja kerja saya sudah pastikan semuanya bersih ya teman-teman. Bagi sesuaikan dengan selera kalian, mau kalian bagi seberapa besar. Nah ini pertama saya bagi 2 dulu ya teman-teman, karena 1 adonan setengahnya itu saya mau pakai warna atau perasa coklat. Nah lanjut, setelah dibagi-bagi adonannya kemudian bulat-bulatkan ya teman-teman. Kemudian ini saya lanjut yang setengah bagiannya saya tambahkan perasa coklat. Saya aduk hingga tercampur merata dan semuanya adonannya jadi coklat ya teman-teman. Karena saya memang bikin untuk 2 rasa. Untuk perasanya kalian bebas mau pakai rasa apa aja ya teman-teman. Ini kebetulan saya memang kepengennya coklat, jadi saya beri perasa coklat.
Untuk perasa makanan, saya selalu percayakan ke Red Bell ya teman-teman. Saya suka banget dengan perasa atau pasta dari produk Red Bell ini, karena rasanya benar-benar pas banget ya, sesuai dengan nama rasa anggur ya, memang benar-benar rasa anggur. Coklat ya, seperti coklat. Jadi memang ini pasta atau perasa favorit saya. Nah, kemudian sekarang kita pipih-pipihkan ya teman-teman untuk membentuk adonannya sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah saya pipihkan adonan, saya isi dengan selai coklat. Kemudian saya iris-iris seperti dalam video itu. Kemudian saya gulung dan taruh ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya sudah saya olesi dengan minyak goreng ya teman-teman, untuk memastikan agar nanti setelah matang tidak lengket di loyangnya. Nah, seperti ini. Untuk kalian bisa bentuk atau bikin model adonannya, sesuaikan selera aja ya. Ini juga saya memang senang bereksperimen dengan bentuk. Nah, kebetulan ini saya bikin seperti wool roll bread itu ya teman-teman, tapi yang versi kukusnya. Hanya saja untuk bahan dan resepnya yang kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, saya akan bentuk bulat-bulat saja teman-teman. Tapi nanti saat matang bentuknya jadi seperti loyangnya teman-teman, kotak. Jadi seperti roti sobek gitu teman-teman. Buat kalian yang sering belanja ke Indomaret, mungkin sering menemui roti kasur tapi yang versi di oven ya teman-teman. Nah, ini saya mau bikin versi yang dikukus saja. Gak kalah enaknya kok teman-teman, lembut dan berserat juga pastinya. Kalian bisa banget untuk mencoba ini. Nah, satu kotak loyang saya model seperti wool bread dan satu kotaknya seperti roti kasur. Kemudian lanjut, sekarang saya kukus ya teman-teman. Oh ya, saat kalian mengisi adonannya tadi, harusnya kalian sudah panaskan kukusannya ya teman-teman. Jadi saat selesai, kita tinggal masukkan ke dalam kukusan seperti ini. Sebentar saja, sekitar 10-15 menit saja, roti sobek atau wool roll bread dan roti kasur saya sudah matang. Cantik dan mengembang banget teman-teman. Ini sangat recommended banget. Selain untuk hidangan saat kita ngeteh ataupun ngopi, ini ide jualan banget teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian ingin membuka usaha home industry atau home business atau jualan online ya semacam itu, ini bisa banget untuk kalian jadikan ide. Usaha di rumah, tetap bisa mengontrol rumah tangga dengan berkegiatan di rumah, tapi kita juga mendapatkan penghasilan. Jadi yang kepengen punya usaha dari rumah, bisa kalian mulai dari sekarang. Siapa tahu ide jualan roti sobek ini bisa membantu perekonomian kalian. Coba lihat teman-teman, ini saya belah dan wow, berserat banget, lembut banget. Untuk isiannya kalian bisa bebas ya teman-teman. Ada banyak macam isian yang bisa jadi ide. Entah itu selai strawberry atau blueberry atau coklat atau keju, sesuaikan dengan selera kalian, kan banyak macamnya ya. Nah, ini yang wool roll breadnya pun saya sobek. Wow, berserat banget kan teman-teman. Ini enak banget. Pastinya semua kalangan bakalan suka dan ngeborong jualan kalian. Untuk hidangan saat bersantai bersama keluarga pun kalian bakalan jadi orang yang paling dipuji, karena ini enak banget dan tidak akan mengecewakan keluarga kalian saat memakannya. So, selamat mencoba. Dan sekarang lanjut proses kedua, bakpao ayam. Langsung saja, pertama-tama persiapkan 500 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 2 butir telur. 1 telurnya utuh, yang 1 kuningnya saja ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Semuanya jadikan satu dalam satu wadah ya teman-teman.
Kemudian tambahkan juga 2 saset susu kental manis. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan juga 1 bungkus vermipan atau ragi bubuk. Kemudian aduk ke semua bahan hingga tercampur merata sambil kita tambahkan sedikit demi sedikit air. Kira-kira nanti kita persiapkan airnya sekitar 400 ml ya teman-teman. Tapi tuang sedikit demi sedikit sambil kita mengaduk atau menguleni. Kalau sekiranya semua bahan sudah tercampur merata tetapi belum juga kalis dan masih sedikit lembek, kalian boleh menambahkan tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai pastikan tidak lengket di tangan kalian ya teman-teman. Kemudian diamkan selama 1 jam, tutup dengan menggunakan kain basah. Nah, setelah mengembang seperti ini, kemudian kita kempiskan dan tambahkan 2 sendok makan mentega atau margarin ya teman-teman. Aduk kembali hingga merata ke semua bagian adonan dan hingga kalis tidak lengket di tangan. Dan sama seperti di awal, saat kalian menemukan keadaan di mana kalian masih merasa lengket di tangan, kalian boleh menambahkan tepung terigu kembali, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman, biar adonannya tidak sangat kasar. Jadi cukup sekedar melepaskan yang lengket di tangan aja. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Jadi di tangan sudah tidak lengket. Kemudian kita mulai potong-potong dan bagi adonannya. Nah, sekarang adonan yang kita buat tadi saya mau bagi-bagi ya teman-teman. Bagi-bagi sesuaikan dengan selera kalian. Mau buat seberapa besar bakpao ayamnya. Bakpao ayam ini termasuk makanan favorit di keluarga saya teman-teman. Nah, kalau di keluarga kalian biasa camilannya apa teman-teman? Sebutkan di kolom komentar ya. Siapa tahu kita sama juga suka bakpao. Dulu saya dan keluarga selalu membelinya di luaran teman-teman. Tapi akhir-akhir ini saya sering banget membuatnya sendiri. Nah, kebetulan untuk kali ini saya record videonya, saya bagikan ke kalian semua biar kalian pun jadi pengen membuatnya juga. Kan gak perlu kita beli di luaran kan ya. Yang pasti dengan membuat sendiri kita tahu persis bahan-bahan apa saja yang kita pakai dan bagaimana kebersihan serta kesehatannya. So, tidak akan khawatir lagi. Nah, ini dia teman-teman, adonan tadi sudah saya bagi-bagi menjadi 30 pieces. Sekarang kita persiapkan untuk isiannya ya. Pertama-tama siapkan minyak, kemudian tumis bawang putih secukupnya. Ini saya pakai 5 siung ya teman-teman. Kemudian tambahkan suiran ayam atau cincangan ayam sebanyak 1/4. Tambahkan bubuk ketumbar sedikit saja, setengah sendok teh. Kemudian tambahkan 1 bungkus kecil ladaku merica bubuk. Sesuaikan selera juga ya, kalau kalian tidak pakai tidak apa-apa. Lanjut tambahkan juga penyedap rasa sedikit saja, 1 sendok teh saya rasa cukup. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula karena saya kepengen rasa ayamnya ini sedikit manis ya teman-teman. Tapi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian juga ya. Kemudian tumis-tumis sampai benar-benar bumbu meresap ke ayamnya. Oh ya, saat penumisan usahakan jangan terlalu banyak minyak ya teman-teman, karena nanti kita akan mix dengan adonan roti bakpaonya. Kemudian masukkan bawang pre
Ini saya pakai 3 batang bawang pre ya teman-teman. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya, ini kebetulan saya punya sisa rogut di kulkas, isian wortel dan ayam teman-teman, jadi saya masukkan sekalian ya. Untuk kalian basicnya adalah bumbunya seperti itu ya teman-teman. Untuk isiannya sesuaikan saja. Kemudian tumis hingga matang sempurna seperti ini. Cantik dan enak banget ya kan? Saya pun sempat tambahkan dengan isian jagung manis pun enak teman-teman, kalian boleh coba. Nah sekarang saya akan mulai isikan ke dalam adonan bakpaunya ya. Secukupnya, sesuaikan seberapa besar adonan bakpao yang kalian buat. Ini saya pakai 1 sendok makan isiannya aja. Kemudian kita bungkus-bungkus seperti biasa. Bulat-bulatkan, usahakan merekat erat ya teman-teman. Lakukan hal yang sama ke semua adonan bakpaonya dengan beri isian yang sama juga sampai dengan selesai. Ini saya percepat videonya ya teman-teman biar kalian tidak bosan untuk menonton video saya. Bakpao ini makanan rakyat yang benar-benar tidak ngebosenin ya teman-teman. Asalnya dari mana tahu persisnya saya enggak terlalu paham ya teman-teman. Yang pasti dengan adanya bakpao ini variasi camilan jadi semakin beragam ya teman-teman. Banyak banget beraneka macam camilan di luaran sana yang kita bisa buat sendiri sebenarnya, termasuk bakpao ini. Lanjut, setelah kita isi tadi, diamkan sebentar sampai sedikit mengembang dan kemudian kita kukus ya teman-teman. Usahakan saat kita mengisi tadi kita sudah mempersiapkan kukusannya. Jadi saat selesai sudah menguap dan sudah mengembang, adonannya langsung kita kukus saja. Ini saya pakai langsung 2 2 susun ya. Muat untuk 1 kali 30 pieces ya teman-teman. Jadi 1 kali kukus. Wow, ini kan teman-teman hasilnya mengembang cantik, menul-menul, sempurna. Ini bisa banget loh untuk ide jualan kalian teman-teman. Siapa tahu sambil santai-santai jaga anak atau sambil mengurus rumah tangga bisa menghasilkan uang untuk menambah-nambah kebutuhan. Ini benar-benar menul-menul banget, enak dan gurih. Rasa ayamnya itu bisa banget sampai meresap ke adonannya teman-teman. Jadi benar-benar adonannya itu ikut ke bawah, gurih rasanya. Pokoknya tak terkatakan dah rasanya. Kalian wajib banget untuk mencoba dan coba juga bisa untuk jualan. Saya yakin dagangan kalian pasti laris. Nah sekarang saya coba buka satu ya teman-teman. Coba lihat lembutnya, ya ampun, ini enak banget, isiannya juga pas banget teman-teman. Makan satu nggak akan pernah cukup. Bisa banget untuk ngeteh ataupun untuk ngopi, untuk bersantai, meskipun hanya minum air putih, ini tetap terasa nikmat. Coba ya di rumah. Dan sekarang kita lanjut ke proses ketiga, wool roll bread, blueberry. Langsung saja kita ke prosesnya ya teman-teman. Siapkan tempat, kemudian beri 15 sendok makan air hangat. Kemudian lanjut tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 1 bungkus vermipan atau ragi bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur merata ya. Dan lanjut tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Tambahkan juga pasta blueberry sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis. Kalian boleh pakai merek apa aja ya. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Lalu tambahkan 20 sendok makan tepung terigu.
Saya pakai tepung terigu segitiga biru ya teman-teman. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Kemudian sekarang kita uleni sampai semua bahan tercampur merata. Tambahkan lagi 2 sendok makan minyak goreng. Jadi total minyak goreng keseluruhan kita pakai 4 sendok makan ya teman-teman, untuk di awal dan juga di akhir adonan. Kemudian sekarang tutup menggunakan lap basah dan sisihkan. Sisihkan sampai kira-kira 1 jam ya teman-teman. Setelah 1 jam, kemudian sekarang kita uleni, memanjang dan potong-potong. Saya pakai loyang seperti ini ya teman-teman, yang sebelumnya sudah saya olesi minyak goreng. Nah sekarang kita ambil perbagian yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Kemudian kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Kemudian sekarang lanjut pipihkan agak melebar sedikit dan memanjang ya teman-teman. Ini saya menggunakan gelas untuk menggiling ya teman-teman. Kalian boleh menggunakan apa saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi lebar sedikit dan memanjang. Kemudian ini saya isikan dengan selai blueberry. Kalian bebas ya teman-teman, mau pakai rasa apa aja, boleh coklat atau apa saja. Kemudian bungkus bagian yang ada selainya sampai tertutup adonan semua ya teman-teman, jadi biar tidak pecah. Dan sisa bagian lagi iris-iris tipis-tipis memanjang seperti pada video ya teman-teman. Kemudian gulung lagi sampai semuanya tertutup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian taruh di dalam loyang yang sudah kita olesi dengan minyak tadi. Dan lanjutkan sampai semua adonan selesai dan tertata rapi di dalam loyang ya teman-teman. Nah, setelah semua selesai kita gulung, akan seperti ini di dalam loyangnya ya. Kemudian sekarang kita tutup dengan lap yang sedikit basah. Diamkan sebentar sampai mengembang seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini mengembang, berarti sudah siap dikukus. Jangan lupa saat kita menggulung dan mengisi adonan, terlebih dahulu kita persiapkan kukusannya ya. Jadi saat sudah selesai, kita tinggal masukkan adonan, kemudian tutup. Usahakan penutupnya bungkus dengan kain ya teman-teman. Nah, wool roll bread blueberry sudah siap sajikan. Cantik banget ya teman-teman. Gimana? Mudah banget kan membuatnya? Jadi tanpa telur, tanpa oven pun kita bisa menikmati wool roll bread. Rasa apapun sesuaikan dengan selera kita. Kita mau pakai rasa apa aja, dengan adonan dan cara-cara yang sama akan berhasil seperti ini. Wow, ini yummy banget teman-teman. Ini pas banget dimakan di segala cuaca ya teman-teman. Mau cuaca dingin, mau cuaca hujan, mau cuaca panas, ini mantap banget rasanya. Untuk sajian saat kita arisan atau kumpul bareng teman,
ini juga sangat recommended. Nah, sekarang saya coba belah ya teman-teman. Terlihat berserat banget meskipun tanpa telur loh. Jadi ini sangat recommended. Lembut banget dan selainya itu melted banget teman-teman. Ini manisnya pas, enaknya dapet, lembutnya juga dapet, dan kalian wajib mencoba. Dan sekian dulu dari saya. Akhirnya saya pun pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya sampai akhir. Sampai bertemu di next video, next ide-ide kreatif, dan next jualan. Semoga kalian suka dan bisa jadi manfaat ya. Terima kasih banyak sudah selalu setia di channel Bu Kinara. Dukung terus channel Bu Kinara agar semakin berkembang. Jangan lupa untuk jari-jari baiknya klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye, sehat selalu dan jangan lupa bersyukur.